Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aditya Ramadhani, NIM 2023-11-2 dari kelas Manajemen Teknik kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisa controlling pada pelaksanaan program Zero Downtime Gardu Induk GIS 150 kV oleh PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat. Dasar teorinya. Nah, di bagian controlling ini kan kita sudah mempelajari 4 macam dari PWC. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Pada pembahasan terakhir ini saya akan mengingatkan kembali kepada para pendengar, di mana yang pertama adalah planning, di mana planning dalam program Zero Downtime menggunakan PLN UIT JBB dengan cara menyusun perencanaan yang matang agar kegiatan pemeliharaan gardu induk GIS 150 kV dapat berlangsung tanpa pemadaman. Perencanaan mencakup penyusunan jadwal kerja yang berbasis Risk Based Maintenance atau RBM. Analisis beban sistem menggunakan perangkat load flow serta penyediaan sumber daya manusia bersertifikat PTKB dan peralatan kerja seperti SF6 Gas Analyzer dan thermal kamera. Selain itu, disusun juga pedoman kerja lapangan yang wajib dipatuhi seluruh personel. Dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal dan resiko gangguan sistem dapat diminimalkan. Selanjutnya ada organizing. Organizing dilakukan dengan membentuk struktur kerja yang jelas dan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing tim, seperti bidang operasi, SCADA, dan pemeliharaan. Setiap unit memiliki tanggung jawab tertentu. Sementara koordinasi antara tim lapangan dan dispatcher diatur secara sistematis. PLN UIT JBB juga memastikan ketersediaan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang tepat, pelaksanaan pemeliharaan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan listrik. Yang ketiga ada actuating. Actuating dijalankan melalui pengarahan, motivasi, dan pengawasan terhadap seluruh personel agar bekerja secara disiplin dan sesuai prosedur. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan briefing teknis dan K3 untuk memperjelas tugas dan meningkatkan kesadaran keselamatan. Pemimpin lapangan berperan dalam menggerakkan tim agar tetap bersemangat dan fokus menggapai tujuan bersama, yaitu menjaga sistem tetap beroperasi tanpa padam. Dengan penggerakan yang baik, semua teknisi dapat bekerja selaras dan efisien selama kegiatan live maintenance berlangsung. Adapun untuk controlling dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar teknis. PLN UIT JBB melakukan pemantauan secara real-time melalui sistem Maintenance Management System atau MMS, serta inspeksi langsung di lapangan. Bila ditemukan penyimpangan seperti tekanan gas SF6 menurun atau suhu konduktor meningkat, segera dilakukan tindakan korektif tanpa menghentikan sistem. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil dan prosedur kerja. Melalui pengawasan yang ketat, program ini diharapkan menurunkan frekuensi padam atau SAIFI dan durasi padam atau SAIDI, serta meningkatkan keandalan gardu induk secara keseluruhan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian definisi controlling yang digunakan pada PWC. Controlling atau pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang harus dicapai atau dijadikan standar, menilai apa yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan kembali selaras sesuai rencana dan tujuan awal. Dari definisi tersebut, terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Melalui pengawasan, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan dengan ketentuan yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya ada permasalahan yang mendasari program. Sebelum penerapan sistem controlling yang ketat, PLN UIT JBB menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan dan kegiatan pemeliharaan. Tingginya angka force outage akibat keterlambatan deteksi kerusakan dan keterbatasan jadwal padam membuat pengendalian waktu dan pekerjaan menjadi tidak efisien. Pengawasan yang masih manual juga menyebabkan kurangnya data kondisi real time pada peralatan GIS, sehingga gangguan sering terlambat diketahui. Selain itu, koordinasi antar unit seperti PDKB,
SCADA, dan dispatcher belum optimal, sehingga resiko keselamatan kerja yang tinggi karena pekerjaan dilakukan dalam keadaan bertegangan. Permasalahan inilah yang melatar belakangi perlunya penerapan controlling berbasis pemantauan digital dan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan zero downtime dapat berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai rencana. Ada pula selanjutnya itu tahapan controlling. Pengawasan pada dasarnya dilakukan pada 3 tahap, yaitu proses, saat proses, dan setelah proses berlangsung. Melalui fungsi pengendalian ini, seluruh unsur manajemen dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi controlling, pengawasan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah penentuan standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian. Standar ini menjadi ukuran bagi pelaksanaan kegiatan. Setelah itu dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Hasil pelaksanaan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan standar untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan. Jika ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil dan standar, maka langkah berikutnya adalah melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan dan hasilnya kembali lagi sesuai dengan rencana. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan dan analisis ulang terhadap rencana yang ada untuk memastikan apakah rencana tersebut sudah realistis atau belum. Selanjutnya ada jenis-jenis controlling. Pengawasan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan waktunya. Salah satu bentuknya adalah preventive control, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini bersifat prediktif dan dianggap paling efektif karena dilakukan sebelum kesalahan terjadi. Sebaliknya, repressive control dilakukan setelah kesalahan atau penyimpangan terjadi, dengan tujuan agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Ada pula pengawasan yang dilakukan saat proses berlangsung, yang memungkinkan tindakan korektif segera dilakukan apabila ditemukan penyimpangan selama pelaksanaan. Selain itu, pengawasan berkala juga dilakukan secara rutin pada periode tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap semester. Untuk memastikan kegiatan tetap berada di jalur yang benar, pengawasan mendadak atau inspeksi dadakan juga sering dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan benar-benar dilakukan dengan baik tanpa rekayasa atau manipulasi. Selanjutnya ada implementasi controlling. Nah, dalam konteks manajemen teknik, controlling atau pengawasan berperan penting untuk memastikan seluruh kegiatan pemeliharaan berjalan sesuai dengan rencana, standar operasional, serta target yang telah ditetapkan. Pada program Zero Downtime, controlling dilakukan secara sistematis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir. Dengan memanfaatkan sistem digital, pengawasan lapangan langsung, dan analisis data kondisi peralatan secara real time. Fungsi controlling di PLN UTJBP dimulai dengan penentuan standar pengendalian, yaitu penetapan parameter teknis yang menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kepemeliharaan gardu induk tanpa padam. Standar tersebut meliputi batas tekanan gas SF6, suhu konduktor, tingkat partial discharge, serta target waktu pekerjaan. Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh tim PDKP atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan dan operator SCADA selama proses pelaksanaan. Ada pula yang selanjutnya adalah pengawasan dan pengukuran pelaksanaan. Selanjutnya dilakukan pengawasan dan pengukuran pelaksanaan yang melalui 2 metode, yaitu pengawasan langsung di lapangan dan pengawasan digital dari jarak jauh. Pengawasan langsung dilakukan oleh pengawas teknis dan petugas K3 untuk memastikan pekerjaan bertegangan tinggi dapat dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan. Sementara itu, pengawasan jarak jauh dilakukan dengan menggunakan sistem Maintenance Management System atau MMS dan Condition Monitoring System atau CMS, yang menampilkan data secara real time mengenai tekanan gas, suhu sambungan, serta status peralatan GIS. Dengan teknologi ini, setiap anomali dapat terdeteksi lebih cepat tanpa mengganggu inspeksi manual. Ada pula perbandingan hasil pelaksanaan dengan standar. Tahapan berikutnya adalah membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan perbedaan atau penyimpangan, seperti tekanan gas SF6 yang menurun di bawah ambang batas, atau suhu konduktor yang meningkat, maka tim segera melakukan tindakan korektif. Tindakan ini dapat berupa pengisian ulang gas isolasi, pengetatan konektor, atau penyesuaian jadwal pemeliharaan tambahan. Seluruh data hasil pemeriksaan dicatat ke dalam sistem agar dapat dianalisis kembali sesuai rapat evaluasi yang ada. Selanjutnya ada pengawasan berlapis. Dalam pelaksanaannya, PLN UTJBP juga menerapkan pengawasan berlapis yang terdiri atas pengawasan harian oleh tim pelaksana lapangan, pengawasan mingguan oleh supervisor pemeliharaan, serta pengawasan berkala oleh manajemen UTJBP. Model pengawasan ini memastikan setiap pekerjaan terpantau secara menyeluruh
dan tingkat teknisi hingga manajemen pusat. Selain itu, dilakukan pula pengawasan preventif yang dengan menggunakan sensor online yang berfungsi untuk mendeteksi gejala kerusakan sebelum menyebabkan gangguan, sehingga resiko force outage dapat ditekan seminimal mungkin. Ada pula yang terakhir adalah evaluasi dan analisis hasil pengawasan. Setelah seluruh kegiatan selesai, PLN melakukan kegiatan evaluasi dan analisis pengawasan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan laporan, hasil kerja, dan kinerja sistem, serta catatan keselamatan kerja. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode pemeliharaan, meningkatkan pelatihan teknisi, dan memperbarui standar kerja di proyek berikutnya. Dengan penerapan controlling yang terukur, PLN UTJBB berhasil menjaga keandalan sistem transmisi tanpa pemadaman selama proses pemeliharaan berlangsung. Program ini juga meningkatkan efisiensi waktu kerja serta memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja teknis bertegangan tinggi. Kesimpulan, penerapan controlling dalam manajemen teknik pada program Zero Downtime tidak hanya berfokus pada pengawasan hasil, tetapi juga proses dan kualitas kerja di setiap tahap. Melalui kombinasi antara sistem digital, pengawasan lapangan langsung, dan evaluasi berkelanjutan, PLN UTJBB mampu melaksanakan pemeliharaan kartu induk bertegangan tinggi secara aman, efisien, dan sesuai standar tanpa mengganggu pasokan listrik. Fungsi controlling ini menjadi faktor utama keberhasilan program dan contoh penerapan manajemen teknik yang efektif di lingkungan ketenaga listrikan yang modern. Berikut adalah sumber dari artikel yang saya gunakan untuk mencari kasus PLN penerapan dari si controlling ini. Ada pula dua jurnal yang saya gunakan, dan di mana bagian atas adalah jurnal untuk bagian controlling, sedangkan di bawah adalah jurnal untuk penerapan bagian konstruksi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.